Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Hasbullah dengan NIM 200901501007. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang telah saya buat dengan judul Analisis Efektivitas Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Parepare. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah menjadi suatu indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan pemerintahannya sendiri. Salah satu jenis pajak yang dikelola pemerintah daerah adalah pajak hotel. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah Pasal 1 Angka 20 dan 21. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sama halnya pemerintah daerah yang ada di kota lain yang berada di Indonesia. Kota Parepare juga merupakan salah satu daerah yang diberikan kewenangan untuk mengatur pemerintahannya sendiri dalam melaksanakan pembangunan yang diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan segala sumber daya yang terdapat di dalam daerah untuk menunjang kelangsungan dan kemajuannya. Potensi sumber ekonomi di kota Parepare apabila terus dikembangkan secara langsung, nantinya akan mampu meningkatkan kualitas dari daerah itu sendiri, sehingga mampu memaksimalkan pendapatan asli daerah. Salah satunya yaitu dengan cara melakukan peningkatan terhadap pajak daerah. Kota Parepare terletak pada jalur perlintasan transportasi darat maupun transportasi laut, yang sekaligus menjadi tanah kelahiran Bapak Presiden Republik Indonesia yang ketiga, Baharudin Yusuf Habibie. Posisi kota Parepare yang strategis menjadikan kota Parepare sebagai tempat persinggahan bagi arus penumpang yang hendak melakukan perjalanan wisata maupun perjalanan biasa, baik menggunakan jalur darat maupun jalur laut. Di kota Parepare juga banyak terdapat beberapa tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi, mulai dari wisata alam, cagar budaya, hingga monumen cinta sejati Habibie Ainun yang menjadi salah satu ikon kota Parepare. Jadi tidak heran apabila di kota Parepare terdapat banyak hotel yang bisa dikunjungi dan dijadikan sebagai pilihan untuk penginapan. Perkembangan industri perhotelan secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah, khususnya dari pajak hotel. Sehingga ini merupakan tantangan bagi pemerintah kota Parepare untuk lebih menggali pendapatan dari sektor pajak hotel yang ada di kota Parepare. Nah, berdasarkan dari latar belakang yang saya paparkan tadi, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Efektivitas Pajak Hotel terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Parepare. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana potensi pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Parepare. Kemudian yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Parepare. Selanjutnya, tujuan dari penelitian tersebut. Yang pertama yaitu untuk mengetahui potensi pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Parepare. Dan yang kedua, untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Parepare. Adapun manfaat penelitiannya terbagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat praktis. Nah, manfaat praktis bagi peneliti yaitu diharapkan mampu memperluas pengetahuan peneliti terkait pajak hotel serta mengetahui bagaimana cara mengukur efektivitas dari pajak hotel. Kemudian, manfaat praktis bagi pembaca atau pihak lain yaitu diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan dan dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya. Untuk manfaat yang kedua, yaitu manfaat teoritis.
Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi ilmu ekonomi tentang efektivitas pajak hotel bagi peningkatan pendapatan asli daerah dan juga diharapkan dapat memberikan wawasan dan referensi bagi para peneliti selanjutnya yang nantinya membahas permasalahan sejenis. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, teori efektivitas. Efektivitas adalah perbandingan antara realisasi suatu pendapatan dengan target yang ditetapkan. Dengan kata lain, efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program kerja dengan target yang ditetapkan. Juga bisa dikatakan merupakan perbandingan antara outcome dan input. Outcome adalah tujuan atau target yang ditetapkan. Sesuai dengan pengertian tadi, maka dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan inti penting dalam mencapai suatu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dalam setiap kegiatan, yang merupakan suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan dengan cara-cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai nantinya. Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan pajak terutama penerimaan pajak hotel, maka efektivitas yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak hotel berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu. Efektivitas menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak yang meliputi yang pertama, menentukan wajib pajak. Menentukan wajib pajak dengan menggunakan prosedur yang dapat menyulitkan wajib pajak dalam menyembunyikan utangnya. Hal ini dapat dilakukan bila pembayaran pajak bersifat otomatis. Kemudian yang kedua, menerapkan nilai pajak terutang. Nilai pajak terutang harus ditentukan dengan cermat. Hal ini melibatkan wajib pajak atau petugas pajak dalam menentukan nilai sesungguhnya dari objek pajak dan menentukan tarif pajak yang benar. Semakin besar wewenang petugas pajak dalam menentukan pajak terutang, semakin besar pula kesempatan untuk melakukan perundingan. Kemudian yang ketiga, memungut pajak. Memungut pajak terutang pada waktunya dapat lebih mudah apabila pembayaran bersifat otomatis. Misalnya, orang membeli karcis nonton bioskop, maka dalam pembayaran karcis tersebut sudah dikenai pajak. Selain itu, pemungutan pajak secara otomatis diperlukan juga peraturan dan penegakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak yang belum membayar pajak terutangnya. Selanjutnya yang keempat, pemeriksaan kelayakan pajak. Untuk mengetahui wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pajaknya, diperlukan sistem pencatatan yang baik, sehingga kelalaian pembayaran pajak dapat diketahui. Sistem ini harus dilengkapi dengan prosedur untuk menegakkan pajak dan harus sesungguh-sungguh dijalankan. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu prosedur pembukaan yang baik. Prosedur pembukaan yang baik dibutuhkan agar semua pajak yang telah terpungut petugas benar-benar dibukukan dan masuk dalam rekening pemerintah. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah untuk mencegah kehilangan atau pencurian hasil pajak, pembukuan yang cermat, pemeriksaan silang oleh berbagai petugas, dan sistem pengawasan keuangan. Selanjutnya, pendekatan efektivitas. Yang pertama, pendekatan sumber. Pendekatan ini mengukur efektivitas dari input. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungannya, di mana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan input lembaga tersebut, dan output yang dihasilkan juga dilemparnya pada lingkungannya. Sementara itu, sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi. Kemudian yang kedua, pendekatan proses. Pendekatan ini melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan, melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga. Kemudian,
Pendekatan aktivitas yang ketiga yaitu pendekatan sasaran. Pendekatan ini berpusat pada output maupun keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil yang sesuai dengan rencana. Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi. Selanjutnya, pajak hotel. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 20 dan 21. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pendapat lain juga mengatakan bahwa hotel adalah perusahaan jangka pendek yang menawarkan akomodasi berbayar. Fasilitas yang tersedia berkisar dari kamar kecil dengan kasur berkualitas sedang hingga tempat tidur yang lebih besar dan berkualitas lebih tinggi. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dalam pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimiles, telex, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Nah, adapun yang tidak termasuk objek pajak hotel yaitu yang pertama, jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga, jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan. Kemudian yang keempat, jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis. Dan yang terakhir, jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. Selanjutnya, subjek pajak dan wajib pajak hotel. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, di mana konsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan subjek pajak yang membayar pajak sementara orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah bayaran atau yang seharusnya dibayar pada hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Tarif pajak hotel ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah atau di daerah kabupaten atau kota. Sehingga setiap daerah kabupaten atau kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten atau kota lainnya selama tidak melebihi tarif yang maksimal yang sudah ditetapkan undang-undang. Adapun sumber pendapatan asli daerah, yaitu yang pertama pajak daerah. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian yang kedua, retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan. Kemudian yang ketiga, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Selanjutnya kerangka konseptual. Judul dari penelitian ini adalah Analisis Efektivitas Pajak Hotel terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Parepare. Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan agar tidak menimbulkan suatu kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka saya sebagai penulis perlu memperjelas maksud dari subjudul tersebut. Yang pertama, efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program kerja dengan target yang ditetapkan. Kemudian yang kedua, pajak hotel adalah pengenaan atau pemungutan pajak terhadap setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran. Kemudian yang ketiga, pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut atau disingkat sebagai PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang keempat, Kota Parepare adalah sebuah kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang terbagi menjadi 4 kecamatan, yaitu yang pertama Kecamatan Bacukik Barat yang meliputi 6 kelurahan, yakni Kelurahan Bumi Harapan, Cepagalung, Kampung Baru, Sumpah Minangae, Tirosompe, dan Lumpue. Kemudian yang kedua, Kecamatan Bacukiki, meliputi 4 kelurahan yakni Kelurahan Laimoe, Lumpue, Watang Bacukiki, dan Galung Maloang. Kemudian yang ketiga, Kecamatan Ujung, meliputi 5 kelurahan yakni Kelurahan Malusetasi, Labukang, Lapade, Ujung Bulu, dan Ujung Sabang. Kemudian yang keempat yaitu Kecamatan Soreang, meliputi 7 kelurahan yakni Kelurahan Bukit Harapan, Bukit Indah, Kampung Pisang, Lakesi, Ujung Baru, Ujung Lare, dan Watang Soreang. Selanjutnya kerangka pikir. Pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya, guna untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber-sumber ekonomi dan keuangan yang bersumber dari daerahnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah daerah perlu meningkatkan pendapatan asli daerah agar mampu membiayai pemerintahnya sendiri, salah satunya dengan cara meningkatkan hasil pajak daerah melalui sektor pajak hotel. Ukuran keberhasilan pemungutan pajak hotel adalah dengan cara melihat dari beberapa pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan sasaran, pendekatan sumber, dan pendekatan proses. Untuk melihat sejauh mana efektivitas pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologis. Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Metode deskriptif bisa mendeskripsikan suatu keadaan saja, tetapi bisa juga mendeskripsikan keadaan dalam tahapan-tahapan perkembangannya. Selanjutnya, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare yang beralamat di Jalan Veteran nomor 25, Kecamatan Malusetasi, Kelurahan Ujung, Kota Parepare. Selanjutnya, fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah efektivitas penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Parepare pada periode yang telah ditentukan. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Yang pertama, data primer. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada pihak hotel dan pihak Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas dari penerimaan pajak hotel. Kemudian yang kedua, data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang sudah dibuat orang lain. Dalam hal ini, data sekunder diperoleh dari yang pertama, kepustakaan, seperti buku-buku atau skripsi. Kemudian yang kedua, internet, seperti jurnal dan artikel. Dan yang terakhir, dokumen-dokumen Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Selanjutnya, teknik pengumpulan dan pengolahan data. Yang pertama, observasi. Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.
Adapun objek yang menjadi fokus observasi adalah kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Selanjutnya yang kedua yaitu wawancara. Wawancara atau interview adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung. Yang menjadi objek wawancara yaitu pihak hotel, kepala bidang beserta para staf pada Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Kemudian yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian yang berupa catatan, buku, surat, koran, majalah, dan lain-lain. Selanjutnya, uji keabsahan data. Uji keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji kredibilitas. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check. Uji kredibilitas yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi, yang merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data yang bersangkutan. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan. Dan setelah selesai di lapangan, analisis data adalah pegangan bagi peneliti. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari selesai pengumpulan data. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.